Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas berdirinya Pura Besakeh yang terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besakeh, Kecamatan Rendang. Semuanya berawal dari perjalanan Resi Markandeya, seorang yogi atau pendeta Hindu Siwa Tattwa yang berasal dari tanah India Selatan. Beliau menginjakkan kaki pertama kali di bumi Nusantara ini pada awal abad ke-8 Masehi di Gunung Dieng yang termasuk juga kerajaan Mataram kuno. Dengan rajanya kala itu adalah Wangsa Sanjaya. Diceritakan Resi Markandeya adalah seorang petapa. Beliau melakukan tapa brata, namun ternyata banyak makhluk halus yang mengganggu pertapaannya. Untuk itulah beliau pergi dan beranjak menuju ke arah timur dan sampai di lereng Gunung Raung. Gunung Raung beliau bertapa lagi dan mendapatkan wahyu berupa suara gaib dan berkas sinar terang yang tampak dari arah timur. Dari situlah tampak deretan pegunungan berjejer memanjang dari barat ke timur ya Tribuners. Pulau sebelah timur Jawa ini yang kita kenal sekarang dengan sebutan Pulau Bali terlihat memanjang. Sebagian pelaut mengira bahwa pulau tersebut panjangnya sampai dan menyatu ke Nusa Tenggara. Begitu juga dalam Markandeya Purana, pulau tersebut dikenal sebagai Nusa Dawa atau pulau yang panjang. Ke Pulau Dawa inilah beliau kemudian mendapatkan wangsit untuk merambah hutan yang nantinya dibagi kepada pengikutnya. Kemudian sesuai wahyu yang didengar dan dilihat, Resi Markandeya datang ke Bali dengan menyeberangi Segara Rupek atau Selat Bali. Sang Resi diiringi oleh 400 orang pengikut dan ada yang menyebutkan hingga 8.000 orang. Perjalanan Resi Markandeya menuju ke arah Gunung Tohlangkir yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Agung. Sampai di lereng gunung yang masih hutan belantara kala itu, Resi Markandeya beserta pengikutnya mulai membabat hutan dan membuka lahan sebagai areal pertanian. Namun tak dinyana, misi beliau gagal karena banyak pengikutnya yang meninggal dunia terkena penyakit. Sisanya mendapati kejadian misterius dan beberapa juga dimangsa binatang buas. Sebagai seorang yogi dan petapa, Resi Markandeya mengetahui bahwa ada kekuatan atau aura misterius yang menguasai pulau tersebut. Kemudian Resi Markandeya kembali lagi ke Gunung Raung untuk melakukan tapa dan meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Maka didapatkanlah wangsit untuk melakukan upacara yatnya sebelum merambah hutan di lereng gunung Pulau Dawa tersebut. Resi Markandeya kembali lagi ke Pulau Dawa untuk merambah hutan dengan membawa 400 orang berasal dari desa Aga yang merupakan penduduk kaki Gunung Raung. Namun sebelum memulai pekerjaan, beliau melakukan upacara ritual seperti mecaru dan menanam 5 unsur logam atau pancadatu, diantaranya emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan disertai dengan mirah adi atau permata yang utama. Tujuannya agar mereka selamat dalam melakukan pekerjaan merambah hutan di lereng Gunung Agung. Usai hal itu dilakukan, ternyata pekerjaan merambah hutan tidak lagi dibencanai. Hal tersebut diperkirakan menjadi dasar dari umat Hindu saat ini yang melakukan upacara yatnya sebelum membuka lahan baru, baik untuk rumah, persawahan atau tegalan, bahkan untuk pura, dengan menanam 5 unsur logam atau pancadatu. Singkat cerita, setelah dianggap cukup,
perambahan hutan selesai, tanah dibagikan kepada pengikutnya, baik itu untuk sawah, tegalan maupun rumah. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Tolangkir tersebut, beliau menyadari bahwa Pulau Dawa tidaklah sepanjang yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian beliau mengganti nama Pulau Dawa menjadi Pulau Bali yang berasal dari kata wali, yaitu bahasa Palawa dari India Selatan yang berarti suci. Selanjutnya pada masa kini, persembahan atau upacara suci tersebut dikenal dalam bentuk banten atau upakara yang dibawa warga umat ke pura saat melakukan persembahyangan. Selanjutnya kawasan Tohlangkir kemudian dikembangkan dan diberi nama Besuki, kemudian menjadi Besakeh yang artinya selamat. Sedangkan tempat Resi Markandeya melakukan upacara persembahan dan menanam 5 elemen logam pancadatu dikenal dengan nama Pura Besakeh hingga saat ini. Awalnya dari sebuah pelinggih, kemudian didirikan pura bernama Besukian. Kemudian pura tersebut terus berkembang, pembangunannya dilakukan secara bertahap, sehingga menjadi kompleks pura terbesar yang sekarang dikenal dengan sebutan Pura Besakeh. Tentu saja dari hal ini diketahui bahwa sejarah Pura Besakeh berkaitan erat dengan kedatangan Resi Markandeya ke Bali, dan bisa disimpulkan bahwa nama Besakeh menjadi tempat pertama leluhur orang-orang Bali menginjakkan kakinya di Pulau Bali, sehingga Pura Besakeh merupakan salah satu pura tua dan kuno di Bali yang sangat disucikan hingga saat ini. Nah, Tribuners, demikianlah kisah tentang Pura Besakeh dan nama Bali yang diberikan oleh Resi Markandeya. Astungkara menjadi pencerah bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.